Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang siswa tengah mengalami ketakutan karena dia dipaksa menjadi objek lempar pisau oleh sekelompok siswa lainnya sebagai bentuk pembulian. Kemudian, seorang siswi pemberani bertangan senjata bernama Ami datang untuk menghentikannya. Tanpa kenal ampun, Ami langsung memutus lengan salah satu anak nakal tersebut. Meski sempat melawan, tapi akhirnya mereka lari melihat kebrutalan Ami. Satu persatu, siswa itu mati secara tragis yang disebabkan oleh berondongan senjata di lengan Ami. Setelah semuanya tewas, Ami mencoba mendekati siswa itu yang dibuli. Akan tetapi, dia malah lari ketakutan. Kemudian, cerita berlatar 6 bulan yang lalu. Sebelum menjadi pembunuh, Ami adalah siswi yang normal. Selain itu, dia juga sangat menyayangi adiknya yang bernama Yu. Di suatu hari, saat mereka berdua sedang bersama, Yu merayu Ami yang baik hati agar dia diberi uang untuk bermain game. Setelah mendapatkan uang, Yu lalu menemui temannya yang bernama Takeshi. Mereka berdua sama-sama membawa uang. Dan ternyata uang itu untuk diberikan oleh sekelompok geng pembuli di sekolah. Karena uang yang mereka bawa tidak cukup, Yu dan Takeshi tidak bisa melawan saat kelompok ini memukuli mereka berdua. Sementara ketua kelompok itu adalah anak bernama So. Saat di rumah, Ami melihat dan bertanya tentang luka lebam di pipi Yu. Tidak mau membuat kakaknya khawatir, Yu terpaksa berbohong dengan membuat alasan lain. Karena ini, Ami teringat kedua orang tuanya yang sudah meninggal akibat bunuh karena terlibat kasus pembunuhan. Ami tidak ingin lagi kehilangan orang yang dia cintai. Di sisi lain, So sebenarnya berasal dari keluarga anggota Yakuza sekaligus dari klan ninja. Ayah So sangat berambisi untuk menjadikan putranya sebagai orang terkuat. Bahkan dia memberikan So minum darahnya sendiri agar ikatan mereka semakin kuat. Di tempat yang sama, Yu dikejar oleh anggota geng karena ketahuan memantau kediaman So. Ia pun berlari sekuat tenaga agar sampai ke rumah Takeshi. Namun, ibu Takeshi yang bernama Miki tidak suka anaknya bersama Yu, karena yang ia tahu berasal dari keluarga pembunuh. Kemudian, Ami melihat dan mencoba mengejar Yu dan Takeshi yang sedang berlari ketakutan. Akan tetapi, dia ditangkap oleh sekelompok preman jalanan yang mencoba memperkusinya. Sementara itu, Yu dan Takeshi dikepung dan berhasil ditangkap oleh anak nakal tersebut. Lalu, mereka dibawa ke atas gedung kosong dan bertemu dengan So. Untuk yang kedua kalinya, mereka kembali memukuli Yu dan Takeshi. Karena tidak tahan selalu dibully terus, Yu dan Takeshi sempat bangkit mencoba melawan, tetapi sampai akhirnya hal itu memancing kemarahan So sehingga kelompok itu tega melempar jatuh Yu dan Takeshi ke bawah sampai mereka tewas. Di waktu yang sama, Ami berhasil membereskan pria jalanan yang mencoba memperkusinya. Meski demikian, Ami terlambat. Ia sampai di lokasi hanya untuk melihat adiknya dan Takeshi sudah tewas tergeletak di jalan. Atas kematian Takeshi memberikan luka yang mendalam bagi kedua orang tuanya. Lalu saat Miki dan suaminya sedang bersedih, tiba-tiba Ami datang ke rumahnya. Ami juga yang telah kehilangan adiknya mencoba meyakinkan Miki bahwa ada yang janggal di kematian mereka berdua. Namun, Miki malah tersulut emosi menyalahkan keluarga Ami pembawa sial dan dia yang marah mengusir Ami pergi. Ketika Ami sedang di rumah, dia menemukan bukti-bukti tentang adiknya yang dibully dari buku catatan yang ditinggalkan Yu. Dari situ, Ami bertekad untuk balas dendam, mencari siapa saja yang terlibat atas kematian adik tercintanya. Kemudian, Ami mendatangi rumah salah satu murid anggota geng yang terlibat bernama Ryota. Awalnya, secara baik-baik, Ami meminta kedua orang tua Ryota melaporkan kasus ini kepada polisi. Akan tetapi, mereka menolak yang kemudian ayah dan ibunya mencoba menyakiti Ami. Ibunya sempat menggoreng tangan Ami dengan tepung. Beruntung, Ami bisa melarikan diri. Saat malam tiba, Ami dengan cara menyusup berhasil masuk ke kamar Ryota. Lalu dia menodongkan celurit untuk mendesak Ryota memberitahu siapa ketua kelompok geng tersebut. Setelah mendapatkan informasi, secara sadis Ami membantai semua keluarga tersebut. Sekarang Ami menganggap dirinya adalah iblis yang memiliki misi membunuh semua musuh-musuh adiknya. Di keesokan hari, di kediaman keluarga So, mereka sedang asik menyiksa seorang koki yang tidak sengaja berbuat salah. Keluarga ini bisa dibilang sadis.
Selain itu, banyak anak buah yang menjaga ketat rumah mereka. Meski demikian, hal itu tidak bisa menghentikan Ami yang datang ke sana dengan cara menyusup. Di situ Ami mendapatkan So untuk disandra, akan tetapi para anak buah serta ayah dan ibunya tidak tinggal diam untuk menyelamatkan So. Berbagai serangan Ami dapat menghindar, namun dia lengah ketika ia mendapatkan kesempatan membunuh So. Dengan cepat, ayahnya melempar samurai tepat menembus lengan sebelah Ami yang membuatnya kesakitan. Ami yang sudah tidak berdaya dibawa lalu kedua tangannya dirantai. Lalu keluarga ini mulai memberikan siksaan secara perlahan kepada Ami sebelum membunuhnya. Tanpa belas kasihan, ayah So memotong jari-jari Ami. Kemudian Ami harus kehilangan sebelah tangannya oleh tebasan samurai. Setelah penderitaan berakhir, semua meninggalkan Ami. Tidak lama kemudian, datang seorang anak buah yang membawa obat untuk meredakan luka yang diderita Ami. Namun, di situ Ami memanfaatkan momen tersebut untuk melarikan diri. Meski demikian, tubuh Ami sudah tidak sanggup lagi. Ia mendapatkan luka yang cukup parah, bahkan untuk berjalan susah. Kemudian, Miki dan suaminya terkejut tiba-tiba melihat ada Ami yang bersimbah darah di samping bengkelnya. Walaupun Miki tidak suka Ami, tapi suaminya dengan baik mau mengobati luka-lukanya. Sementara itu, di sisi lain keluarga So mulai bergerak untuk mencari keberadaan Ami. Bahkan mereka tidak segan-segan membunuh seorang siswi tak bersalah untuk mencari informasi tentang Ami. Setelah Ami membaik, ia menceritakan pengalamannya tentang balas dendam kepada geng Yakuza sadis itu. Dan kali ini Miki percaya lalu berdamai dan mau bekerja sama untuk balas dendam. Suami Miki yang antusias akan membuatkan Ami tangan palsu dari baja sebagai senjatanya. Selama proses pembuatan tangan palsu, Ami dan Miki berlatih keras agar bisa lebih kuat. Namun, ketika pembuatan senjata itu hampir selesai, secara tiba-tiba kediaman mereka diserang oleh 3 ninja terlatih yang dibawa perintah So untuk menghabisi mereka. Pasukan itu sangat kuat, bahkan Ami dan Miki tidak mampu melawan sehingga mereka terpojok. Tapi beruntung senjata yang sedang dibuat akhirnya selesai. Namun, pengorbanan suami Miki untuk memberikan senjata itu kepada Ami membuatnya tewas terbunuh. Ami tidak ingin menyia-nyiakan senjata itu. Alhasil, dia dengan nafsu membaranya dalam sekejap mampu menghabisi 3 ninja tersebut dengan senjata barunya. Sementara, So bersama anak buahnya melarikan diri ketakutan. Atas kematian 3 ninja itu, para orang tua mereka menjadi murka, tidak terima dan menuntut balas dendam kepada orang yang telah membunuhnya. Di mana hal ini dimanfaatkan oleh keluarga Yakuza itu untuk mendapatkan pasukan tambahan yang akan melenyapkan Ami dan Miki. Di sisi lain, Miki dan Ami berhasil menangkap satu anak buah mereka untuk diinterogasi. Akan tetapi pria itu memilih tutup mulut meski terus disakiti. Namun sampai di mana ia sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan yang diberikan oleh Miki dan Ami. Akhirnya ia mau memberitahu di mana tempat persembunyian geng Yakuza tersebut. Tidak mau membuang waktu, mereka segera bergegas pergi ke tempat tujuan. Setibanya di sana, mereka langsung disambut oleh serangan dadakan yang membunuh anak buah itu. Kemudian, para orang tua yang ingin balas dendam muncul lalu menghadang mereka dan bersiap untuk menyerang. Pertarungan saat ini mungkin sedikit sulit karena musuh dibekali kekuatan dengan pakaian pelindung yang siap tempur. Meski begitu, Ami dan Miki tak gentar. Selain itu, Miki juga menggunakan gergaji mesin sebagai senjatanya. Di tengah pertarungan, ayah So ikut bergabung untuk menghabisi mereka. Dia memiliki kekuatan ninja dan juga mempunyai senjata yang sangat berbahaya. Ketika Ami kewalahan melawan ayahnya So, Miki datang untuk membantu. Namun karena dia menyerang secara ceroboh, Miki harus kehilangan sebelah pergelangan kakinya yang disebabkan oleh senjata berbahaya itu yang dengan mudah memutus kakinya. Kemudian karena terlalu sombong, ayahnya So melakukan serangan untuk menghancurkan senjata Ami. Namun apesnya senjata itu terpecah belah yang dimana besi-besi panjang itu jatuh lalu menancap ke tubuh dia yang membuatnya tewas. Di waktu yang bersamaan, Miki sempat melawan dan mengalahkan anak buah yang tersisa sampai akhirnya dia pun tewas karena terluka cukup parah. Semua harapan tinggal tersisa di tangan Ami. Dengan penuh tekad, Ami masuk ke dalam rumah itu, di mana ia mendapati 3 siswa terikat yang dijadikan tameng oleh So. Dan di situ ada ibunya juga yang sudah menanti kedatangan Ami. Tidak habis pikir, ibunya So mempunyai senjata kuat di dadanya yang diperlihatkan kepada Ami.
yaitu sebuah kutang besi yang akan digunakan untuk bertarung. Meskipun hal ini terlihat konyol, tetapi ibunya So berhasil melukai Ami dengan senjata itu. Kemudian ketika Ami sedang terpojok, ia memiliki ide di mana dengan upayanya Ami berhasil mendorong wanita itu sampai terkena genangan air, sehingga membuatnya kesetrum. Lalu pada saat momen So ingin menolong ibunya, Ami dengan penuh semangat langsung menebas keduanya hingga mereka berdua tewas. 親子の情が当たりになったね。 Setelah semuanya berakhir, Ami membebaskan 3 siswa itu yang tidak bersalah. Dan sekarang perasaan Ami sudah lega karena ia berhasil balas dendam untuk kematian adiknya dan film pun selesai.